Ada jenis kelelahan yang sangat sulit dijelaskan. Sudah tidur 8 jam, tetapi begitu membuka mata, hidup terasa berat seolah ada batu tak terlihat yang menekan dada. Tubuh tidak sakit seperti setelah berolahraga, juga bukan seperti baru selesai berlari maraton, namun hanya untuk duduk memilih pakaian, sarapan, dan memulai hari biasa saja rasanya seperti mendaki gunung với sandal jepit. Banyak orang akan berkata pada dirinya sendiri, mungkin cuma sedikit lelah. Atau mungkin karena ini awal minggu. Namun kadang kebiasaan-kebiasaan kecil yang tampak normal bukan sekadar bagian dari kepribadian. Bisa jadi itu adalah alarm yang sangat pelan dari emosional burnout, yaitu keadaan ketika tuntutan pekerjaan, keluarga, tanggung jawab, ekspektasi pribadi sudah melebihi kapasitas sistem saraf untuk menanggungnya. Burnout tidak sama dengan kelelahan fisik biasa. Kelelahan fisik bisa membaik setelah tidur, makan cukup, atau beristirahat sebentar. Namun emosional burnout adalah kehabisan energi yang lebih dalam. Ia tidak hanya membuat seseorang lelah, tetapi juga mengubah cara seseorang mengambil keputusan, merespons orang lain, beristirahat, makan, berkomunikasi, dan memandang dirinya sendiri. Hal yang paling berbahaya adalah burnout sangat pandai menyamar. Ia tidak selalu terlihat seperti kehancuran besar. Seringkali ia muncul sebagai rangkaian kebiasaan yang tampak normal, bahkan dipuji oleh masyarakat sebagai rajin, bertanggung jawab, kuat, introvert, atau mampu mengendalikan diri. Salah satu tanda yang sangat umum adalah kelelahan dalam mengambil keputusan, memilih makan apa malam ini, menonton film apa, membalas pesan bagaimana, atau memakai baju apa ke kantor biasanya terlihat seperti hal kecil. Tetapi ketika energi emosional sudah habis, pilihan-pilihan kecil itu bisa terasa berat seperti sedang diinterogasi. Dalam keadaan sehat, otak punya energi tertentu untuk memproses pilihan. Namun ketika burnout, sebagian besar bandwidth mental sudah dipakai untuk satu tugas utama, berusaha tetap bertahan. Karena itu, bahkan menatap menu selama 20 menit bisa membuat seseorang merasa panik, kesal, lalu akhirnya memesan makanan yang sama seperti biasanya. Bukan karena itu yang paling ia inginkan, melainkan karena otaknya tidak lagi punya cukup tenaga untuk memproses pilihan baru. Ini bukan sekadar tidak tegas. Ini bisa menjadi tanda bahwa fungsi eksekutif mental sedang berjalan dengan sisa energi terakhir. Dari luar orang lain mungkin melihatnya lambat, membingungkan, atau berlebihan. Namun di Trong ia benar-benar sedang kewalahan. Tanda lain adalah overfunctioning, yaitu melakukan terlalu banyak, menanggung terlalu banyak, terus beroperasi melampaui kapasitas. Orang itu selalu menerima proyek tambahan, selalu berkata bisa ketika dimintai bantuan, selalu membersihkan sesuatu meski bukan gilirannya, selalu menjadi orang yang dihubungi saat kelompok mengalami krisis. Dari luar, ia terlihat seperti orang yang bisa diandalkan. Namun dari sudut pandang psikologi perilaku, kesibukan itu kadang merupakan mekanisme coping yang sangat halus. Ia melakukan banyak hal bukan karena selalu punya motivasi. Ia melakukannya karena takut pada keheningan setelah semua pekerjaan selesai. Ketika seseorang terus bergerak tanpa henti, ia bisa menunda rasa ambruk. Namun harganya adalah ia semakin jauh ke dirinya sendiri. Ia tampak seperti sedang memegang kendali, padahal di dalam hanya sedang berusaha agar tidak terseret arus. Salah satu gejala yang sangat akrab dalam kehidupan modern adalah revenge bedtime procrastination. Namun alih-alih tidur, seseorang duduk menggulir video, membuka media sosial, berpindah dari satu konten ke konten lain selama berjam-jam. Ini bukan sekadar buruk Trong mengatur waktu. Dalam banyak kasus, ini adalah upaya putus asa untuk mendapatkan kembali rasa bahwa hidup masih berada di tangan sendiri. Malam hari, meskipun sangat lelah, seseorang tetap mencoba mempertahankan beberapa jam yang terasa benar-benar miliknya. Namun ini adalah lingkaran yang menyabotase diri sendiri. Begadang agar merasa lebih bebas membuat hari berikutnya terasa lebih lelah. Kelelahan itu memperdalam burnout. Ia melakukannya karena itu satu-satunya waktu ketika tidak ada orang yang meminta apapun darinya. Burnout juga bisa membuat emosi terasa seperti dimatikan. Sesuatu yang baik terjadi, tetapi alih-alih merasa bahagia, seseorang hanya merasa lega karena akhirnya selesai. Otak mulai menurunkan volume emosi agar tidak kewalahan. Ini mirip seperti mode hemat baterai. Sistem saraf yang terlalu lama tegang mulai mengurangi intensitas segala sesuatu. Hidup menjadi wilayah abu-abu di tengah, tempat hampir tidak ada yang benar-benar menyentuh hati. Tenang berarti masih bisa merasakan, tetapi tidak terseret oleh emosi. Mati rasa berarti hampir tidak lagi merasakan apapun.
Jika film sedih tidak lagi membuat hati tergerak, pujian terdengar seperti ditujukan kepada orang lain, atau sebuah pencapaian hanya terasa seperti selesai satu urusan lagi. Mungkin cadangan emosi sudah benar-benar terkuras. Perubahan lain adalah menarik diri dari kehidupan sosial. Ini mudah disalahartikan sebagai introversi. Tetapi ketika burnout, kesendirian tidak selalu membuat seseorang merasa lebih baik. Ia hanya merasa tidak perlu dilihat, tidak perlu merespons, dan tidak perlu memainkan versi sosial ke dirinya. Satu nama yang muncul di layar ponsel pun bisa menimbulkan rasa takut. Namun hanya membayangkan harus tersenyum, mengangguk, mendengarkan, menjawab dengan baik, dan menunjukkan perhatian saja sudah terasa seperti pekerjaan berat. Ketika seseorang mengalami kelelahan emosional, ia mulai melihat setiap interaksi seperti transaksi, bahwa dirinya adalah pihak yang harus membayar. Ia menarik diri ke dalam cangkangnya, menghabiskan lebih banyak waktu sendirian, tetapi berbeda ke istirahat yang sungguh memulihkan, kesendirian itu tidak membuatnya kembali penuh. Ada orang yang makan makanan yang sama setiap hari. Ada yang kehilangan nafsu makan karena mengunyah, menelan, atau menyiapkan makanan pun terasa terlalu berat. Ada juga yang mencari makanan bukan karena lapar, tetapi karena membutuhkan cara untuk mengatur sensasi di dalam dirinya. Ketika dunia luar terasa terlalu bising, terlalu cepat, dan terlalu banyak menuntut, sistem saraf akan mencari cara untuk menenangkan diri. Makanan yang familiar, acara yang familiar, kebiasaan yang familiar, ruang yang familiar, semuanya menjadi tempat dengan risiko rendah. Hal-hal itu tidak menuntut pikiran baru, emosi baru, atau respons baru. Salah satu tanda yang paling senyap adalah perasaan menjadi seorang penipu. Ketika energi emosional habis, seseorang sulit melihat pencapaiannya secara adil. Keberhasilan dianggap hanya keberuntungan. Kesalahan dianggap sebagai bukti adanya cacat mendasar dalam dirinya. Ia berpikir, kalau orang lain tahu betapa susahnya aku melakukan hal-hal dasar, mereka pasti akan kecewa. Suara batin mulai menjadi kejam. Aku belum melakukan cukup, seharusnya aku bisa menanggung ini. Orang lain baik-baik saja, kenapa aku tidak? Namun itu bukan suara kebenaran. Itu adalah suara burnout yang mencoba memakai rasa malu untuk memaksa seseorang terus berlari. Padahal yang sebenarnya dibutuhkan tubuh adalah berhenti. Ada juga pelarian-pelarian harian yang penting diperhatikan. Seseorang bisa duduk di mobil selama 20 menit setelah sampai di rumah, hanya menatap dashboard. Orang itu menonton ulang film yang sama, anime yang sama, atau acara lama yang sama, meskipun daftar tontonan barunya masih sangat panjang. Dari sudut pandang psikologi, ini bukan sekadar kebiasaan aneh. Ketika burnout, otak tidak ingin memproses informasi emosional baru. Menonton film baru berarti harus mengenal karakter baru, mengikuti alur cerita baru, dan mengkhawatirkan akhir cerita baru. Sementara acara yang sudah familiar terasa aman, karena otak sudah tahu apa yang akan terjadi. Tidak ada kejutan, tidak ada tuntutan, tidak ada beban tambahan. Lalu ada tanda yang sangat mudah disalahpahami. Mudah marah karena hal-hal kecil. Suara rekan kerja mengunyah makanan, bunyi notifikasi pesan, atau pertanyaan sederhananya, nanti malam makan apa? Bisa terasa seperti serangan pribadi. Ini tidak berarti orang itu tiba-tiba menjadi jahat. Sistem sarafnya mungkin sudah terlalu penuh. Bayangkan kapasitas emosi seperti spons. Ketika sehat, spons itu bisa menyerap banyak air, tekanan, kebisingan, tuntutan, dan tanggung jawab. Tetapi ketika sudah jenuh dan penuh, satu tetes kecil saja sudah cukup membuatnya meluap. Dalam keadaan seperti itu, sistem alarm otak mudah terjebak dalam posisi menyala. Gangguan kecil terasa seperti ancaman besar, bukan karena gangguan itu benar-benar berbahaya, tetapi karena orang tersebut tidak lagi memiliki sumber daya mental untuk memproses tambahan beban. Inilah sebabnya seseorang bisa marah karena hal kecil, lalu setelah itu merasa bersalah atas reaksinya sendiri. Ada juga fenomena tired but wired. Sepanjang hari tubuh terasa lelah sekali, hanya menunggu waktu untuk berbaring, tetapi begitu kepala menyentuh bantal, otak justru menyala. Orang itu kembali mengambil ponsel, menggulir layar sampai larut malam. Tidak mencari apapun secara khusus, hanya tidak bisa berhenti. Siang hari terasa bukan miliknya, maka malam hari dicuri kembali sebagai potongan kecil kebebasan. Lalu bagaimana cara mulai pulih ketika tubuh sendiri seolah berkata bahwa kita terlalu lelah bahkan untuk mencoba? Hal pertama mungkin sulit diterima. Jangan mengubah pemulihan menjadi proyek optimasi yang baru.
Banyak orang yang terbiasa berprestasi mencoba mengatasi burnout dengan menambahkan self-care ke daftar tugas, membeli jurnal baru, menjadwalkan meditasi pukul 5 pagi, memasang target untuk beristirahat secara efektif, lalu tanpa sadar mengubah relaksasi menjadi kompetisi baru. Namun kita tidak bisa memadamkan rumah yang terbakar dengan menambahkan bahan bakar. Pemulihan yang sungguh-sungguh kadang membutuhkan bentuk tidak melakukan apa-apa yang radikal. Ini bukan kemalasan, melainkan memberi sistem saraf izin untuk berhenti beroperasi dalam mode darurat. Rasa bersalah ketika tidak produktif justru merupakan bagian dari sistem yang membuat seseorang terbakar habis sejak awal. Langkah lain adalah mengurangi tingkat rangsangan sensorik. Jika otak sudah terlalu jenuh, ia tidak membutuhkan ribuan gambar, suara, emosi, dan data baru setiap menit. Beristirahat dengan menggulir media sosial mungkin terasa seperti santai, tetapi sebenarnya otak tetap sedang dijejali informasi terus-menerus. Kadang istirahat aktif bisa sesederhana dan semembosankan duduk di dekat jendela dengan secangkir teh, melihat pohon bergerak tertiup angin, berjalan pelan, mencuci piring dalam diam, atau berbaring tanpa mencoba mengubah momen itu menjadi konten. Kebosanan bukan musuh. Bagi sistem saraf yang sudah terbakar habis, kebosanan bisa menjadi obat penurun panas. Burnout sosial juga perlu dipahami melalui batasan, bukan lewat menyalahkan diri. Jika sedang berada dalam fase energi sosial yang rendah, tidak perlu memaksa diri menjadi orang yang ceria, aktif, dan selalu hadir seperti sebelumnya. Seseorang bisa berkata dengan sederhana, "Akhir-akhir ini energi sosialku sedang rendah. Aku butuh waktu untuk pulih." Orang-orang yang benar-benar penting akan berusaha memahami hal itu. Jalan kembali kepada diri sendiri bukan lomba lari cepat. Ia lebih seperti merangkak perlahan keluar dari lembah yang dalam. Perlu mendengarkan sinyal-sinyal kecil dari tubuh. Sakit kepala, mudah lupa, ingin bersembunyi, mudah tersinggung, Hong lagi merasa senang, tidur tidak nyenyak, sebelum semuanya berubah menjadi sinyal yang lebih besar, seperti ambruk total. Nilai seorang manusia tidak melekat pada produktivitasnya. Kita tidak perlu bekerja terus-menerus untuk layak beristirahat. Kita tidak perlu selalu berguna agar boleh ada. Lelah bukan kegagalan. Kadang burnout adalah cara tubuh berkata, "Aku tidak bisa terus membawa versi hidup seperti ini." Yang dibutuhkan bukan bekerja lebih keras. Yang dibutuhkan adalah mengubah cara hidup. Mengenali kebiasaan-kebiasaan normal ini sebagai sinyal permintaan tolong sudah merupakan langkah penting. Sebab trong waktu yang lama, seseorang bisa terus berlari, terus bertahan, dan terus menyebut kehabisan tenaga sebagai normal. Namun saat seseorang berhenti dan mulai mendengarkan dirinya sendiri, proses untuk kembali pulang kepada diri sendiri sebenarnya sudah dimulai.